Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke pembelajaran PAI ya anak-anak. Nah, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat dan tentunya dalam kondisi yang tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Ya, kali ini pertemuannya akan membahas mengenai dakwah Nabi Muhammad SAW pada poin yang kedua. Setelah kemarin kita membahas masa sebelum kerasulan Nabi Muhammad, maka pada poin yang sekarang adalah kita membahas tentang masa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, pada zaman dahulu di bangsa Arab itu mayoritas kalangannya bersikap suka mencuri, kemudian banyak melacur, suka berjudi, merampok, anak-anak banyak yang dibunuh dan membunuh perempuan. Dan poin yang paling utama adalah banyak menyembah berhala. Nah, karena sifat-sifat mereka lah akhirnya Nabi Muhammad itu merasa prihatin. Karena apa? Karena bangsa Arab zaman dulu itu banyak kehilangan moralnya, akidahnya, akhlaknya, sehingga Rasulullah itu melihat rutinitas seperti itu, beliau itu merasa prihatin. Nah, dari merasa prihatin ini, beliau itu akhirnya Rasulullah SAW bercita-cita ingin memperbaiki kondisi atau akhlak orang-orang Arab pada zaman itu. Nah, bagaimana Rasulullah? Yaitu dengan cara beruzlah atau mengasingkan diri atau bertafakur, tepatnya di Gua Hira, yaitu bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan, yang saat itu usia Nabi Muhammad SAW menginjak umur 40 tahun. Ketika Nabi Muhammad SAW beruzlah di Gua Hira, di situ Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dari Rasulullah SAW menerima wahyu yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril, itu adalah tanda di mana tugas baru Rasulullah SAW itu dimulai. Wahyu yang pertama adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat pertama berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian, Khalaqal insana min 'alaq. Lalu, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat pertama dari surat Al-Alaq yang berarti Iqra, yaitu menyampaikan, menelaah, membaca, memahami, meneliti, dan makna yang lainnya. Bismi rabbikal ladzi khalaq berarti di sini kita itu ditegaskan untuk segala tindakan kita itu berdasarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalaqal insana min 'alaq. Ayat kedua ini menjelaskan secara umum bahwasanya kita itu harus membaca apapun yang ada di sekitar kita, apapun yang telah Allah ciptakan di sekitar kita. Agar apa? Agar kita itu dapat membaca, memahami apa yang ada di sekeliling kita dan apa yang telah Allah ciptakan, sehingga kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kaitannya dengan wahyu ini adalah meskipun Rasulullah SAW ketika itu tidak dapat membaca, tetapi beliau itu dapat membaca atau memahami yang ada di sekitar dengan baik. Maka beliau itu memiliki sikap etos sosial yang tinggi. Selanjutnya di ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram.
kembali lagi kepada kata iqra, berarti membaca. Di mana membaca ini adalah mengajarkan kepada orang lain. Setelah kita membaca untuk diri kita sendiri yang termuat di dalam ayat yang pertama tadi, lanjut di ayat ketiga kita disuruh membaca, yaitu untuk mengajarkan kepada orang lain. Dan di ayat ketiga tersebut menjelaskan bahwa Allah itu memiliki sifat pemurah, yang mana di dalam Al-Quran, satu objek Al-Quran itu sudah lama sampai sekarang itu tidak ada yang berubah. Tetapi setelah kita membaca dan membaca Al-Quran secara berulang-ulang, akan ada makna, akan ada objek yang terus bermunculan. Sehingga kita harus berulang dan berulang untuk membaca Al-Quran agar kita dapat menemui makna-makna yang ada di dalamnya yang belum kita ketahui. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ayat keempat dan kelima tersebut menjelaskan bahwasanya Allah mengajarkan melalui pena, di mana Allah itu Maha mengetahui yang tidak diketahui oleh manusia. Pena di sini adalah berupa wahyu, mimpi, atau ilmu yang lainnya, yang mana karena Allah itu sifatnya adalah Maha mengetahui dan manusia itu tidak mengetahui yang sudah Allah ketahui. Saat menerima wahyu tersebut, kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takut. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga gemetar. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta istrinya Khadijah untuk menyelimutinya. Kemudian setelah itu Siti Khadijah menenangkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tenang, ketika itu beliau langsung menceritakan apa yang terjadi ketika beliau berada di Gua Hiro kepada istrinya Siti Khadijah. Tetap semangat ya anak-anak, dan jangan lupa kita selalu belajar dan terus belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.